Ini laptop kerja atau laptop buat main game ya? Kok ngebut? So guys, welcome back to Up to Date Trading Channel. Nama gue Greg dan kali ini gue mau nge-review laptop bisnis dari HP, yaitu HP ProBook G45. To be honest, gue penasaran banget dengan performa dari si laptop bisnis satu ini karena menggunakan Ryzen 7 4700U yang gue dengar-dengar ngebut. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Bodi material laptop ini terbuat dari campuran aluminium plus polikarbonat yang tergolong masih cukup solid. Nah, yang gue suka, berat laptop ini tuh relatif ringan, yaitu 1,6 kg aja. Ya, gue tahu bukan yang paling ringan yang pernah gue coba, tapi again, ini masih relatif ringan. Dan ngomongin desain, ya simple lah ya, kayak laptop bisnis pada umumnya. Tidak ada corak aneh-aneh, tidak ada warna yang terlalu lebay, warnanya itu simple, basic, pokoknya cuma ada logo HP di tengah yang mengkilat, that's it. Cocok buat kalian yang nggak suka desain norak. Oke, faktor paling penting di sebuah laptop ada di performanya. Oleh karena itu, gue akan kasih tahu spesifikasi laptop ini. Prosesor menggunakan AMD Ryzen 4700U dengan 8 core plus 8 threads. GPU menggunakan Integrated Radeon Graphics. Terus RAM-nya 16GB DDR4 yang masih bisa di-upgrade sampai 64GB. SSD 500GB dan terakhir OS-nya menggunakan Windows 10 Pro. Langsung aja gue bahas performa dari editing karena barangkali ada di luar kalian yang mau beli laptop ini khusus dipakai editing video. Ya, gue udah coba ngerender video durasi 4 menit di resolusi 1080p di Adobe Premiere, itu makan waktu 1 menit 50 detik aja yang cepet banget. Jadi kebukti 8 core yang ada di prosesornya itu bisa menghandle dengan sangat amat baik. Yang multitaskingnya pun juga bisa berjalan dengan baik. Lanjut untuk game mainstream CSGO contohnya, gue bisa dapat settingan medium to high dengan minimal FPS-nya dapat di angka 40 dan maksimal frame rate nyentuh di angka 60. Tapi karena gue suka main game FPS itu lebih dari angka 60 frame rate-nya, maka gue pindahin settingan ke low to medium. Maka frame rate yang gue dapat minimalnya itu ada di angka 60 dan maksimalnya bisa nyentuh sampai 80, tentu itu sangat playable. Dan kalau kalian tanya, bang, game yang lebih berat lagi gimana? Gue udah ngetesin pakai GTA 5, dapat settingan medium to high dengan minimal frame rate-nya itu nyentuh di angka 28 dan maksimalnya nyentuh di angka 33. Konsistensi FPS gak usah ditanya lagi, sudah bisa berjalan dengan baik. Dan satu yang cukup bikin gue menarik, yaitu ketika laptop ini dipakai full load, kipasnya tuh menurut gue bisa dibilang cukup nggak berisik ya, nggak ngeganggu ketika kalian mau main di luar pun, ya kayak di tempat publik nggak akan ngeganggu karena kalem banget asli. Buat kalian yang lagi sering Google Meet atau Zoom meeting, apalagi di tengah pandemi seperti ini, good news, karena kamera depan di laptop ini tuh surprisingly bagus. Walaupun kualitasnya 720p, tapi masih cukup detail. Kaliannya kelihatan, gak gelap, dan gerakannya itu tidak patah-patah alias mulus. Dan buat kalian yang perlu extra security, tenang. Ada penutup kamera built-in, jadi kalau mau nutupin kameranya tinggal di slide ke samping tanpa harus nempelin selotip atau apapun itu di kamera depannya. Karena ini laptop kerja otomatis, I/O port sangat diperlukan. Dan bisa gue bilang, I/O port di laptop ini juga udah komplit. Di bagian kiri terdapat Kensington lock, satu USB 2.0 always on, terus ada SD card reader. Sedangkan di bagian kanan ada jack 3.5 audio, dual USB 3.1, HDMI port, LAN port, USB Type-C super speed, dan charging port. Oh iya, port Type-C di laptop ini bisa terima input daya. Jadi ketika kalian lagi lupa bawa charger brick atau brick charger bawaannya, tenang, tinggal colokin aja kabel Type-C di HP-HP kalian ya bisa ngecharge. Tapi dengan catatan, watt brick charger kalian juga harus tinggi ya, kalau nggak ngangkat. Untuk kualitas speaker sebuah laptop bisnis harus gue bilang ini bagus sih, karena bassnya berasa, clarity-nya berasa, dan treble-nya juga masih oke kok. Untuk kualitas suara memang gak keras banget, tapi karena ini speaker menghadap keluar, jadi ketika dipakai nonton ataupun main game masih immersive. Jadi ini dia live test suara laptop ini.
Ada 3 fitur yang gue suka dari laptop bisnis yang satu ini. Pertama, untuk sistem unlock-nya itu sangat convenient karena tersedia sensor sidik jari yang menurut gue ini cukup luas. Jadi untuk daftarin sidik jari kalian gampang dan untuk unlock juga performanya cepet. Kedua, gue suka namanya fitur HP Sure View, dimana ketika kalian lagi melakukan kerjaan confidential di tempat publik, takut kan kiri kanan kalian ngeliatin intip layar kerja kalian, ya tinggal nyalin aja fitur HP Sure View, maka orang di kiri kanan kalian gak bisa lihat apa yang kalian lihat. Nice. Ketiga, gue suka adanya pre-install software dari HP, kayak buat ngeprint, kayak buat ngatur audio, sampai ke antivirus juga tersedia. Menurut gue calon customer bakalan kebantu banget sih dengan adanya software pre-install langsung dari HP. So guys, itu dia kelebihan-kelebihan yang ada di HP ProBook G45. Laptop bisnis yang satu ini punya banyak kelebihan, tapi tentu karena setiap laptop tidak ada yang sempurna, langsung aja gue bahas kekurangan pertama ya. Laptop ini punya ukuran layar 14 inch, resolusi 1920x1080p atau Full HD+, panel layar IPS LCD, dan NTSC 45%. Jadi jelas kenapa gue masukin kekurangan, karena kualitas warna yang dihasilkan layarnya itu kurang akurat. Bisa gue bilang kurang cocok buat kalian ngejar tingkat akurasi warna yang benar-benar akurat dipakai buat Photoshop ataupun color grading. Ditambah viewing angle laptop ini ya kurang aja. Warnanya itu gampang pudar, apalagi ada lapisan anti glare. Begitu tidak sesuai dengan mata kepala kalian, warnanya gampang pudar. Kekurangan terakhir yang gue kurang suka dari laptop ini ada di bezel atas yang menurut gue masih tebal banget. Padahal bezel kiri kanan udah tipis. Jadi gue berharap semoga di next HP bisa kurangin bezel atas dan bezel bawah biar kekinian. Jadi walaupun ini laptop bisnis tapi tetap punya looks yang premium dan kekinian. Tapi satu yang gue suka, layar laptop ini bisa dilipat sampai 180 derajat. Gila sih. Feels ngetik di laptop ini menurut gua agak keras tapi membal, jadi masalah kebiasaan. Begitu udah kebiasa, maka typing experience jadi makin oke. Beda dari laptop-laptop yang pernah gua coba, biasanya itu gampang ambles tapi kali ini perlu sedikit extra effort tapi tetap membal. Dan bukan masalah di situ sih, typing experience-nya udah oke. Masalah hanya di layout keyboard yang menurut gua kurang pas. Ada tombol page down, page up di bagian pojok kanan yang ngeganggu, bikin gue sering typo kalau ketika mau pencet tombol enter dan tombol ke kanan. Gue berharap semoga tombol-tombol ini bisa di-ditch karena menurut gue nggak kepake aja, apalagi penempatannya kurang oke. Tapi sisanya keyboard di laptop ini udah oke, bahkan tersedia LED backlight yang bisa di-adjust sampai 3 kali tingkat kecerahan. Jadi keyboardnya sebenarnya udah oke, hanya aja di layoutnya sih. So guys, itu dia review laptop HP ProBook G45 dari kita. Intinya laptop ini punya performa yang ngebut banget untuk ukuran laptop bisnis. Apalagi dengan integrated GPU, gue nggak nyangka sih bisa run GTA 5 dengan baik. Main CSGO sampai render di Adobe Premiere dengan fan yang sangat-sangat kalem. Gue harus applause sih, AMD kali ini juara. So thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe channel ini, sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.